Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rinal Kicau, channel yang membahas seputar burung. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih ciblek bahan atau ombyokan agar mudah makan pur. Baik, sebelum lanjut pada pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share agar saya lebih semangat untuk membuat video-video seputar burung selanjutnya. Baiklah, kita langsung pada pembahasannya. Pada umumnya burung ciblek bahan atau kita beli ombyokan atau dapat mekat sendiri itu akan sangat atau agak susah untuk melatihnya makan pur. Dan apabila dia sudah makan pur, kalau ekstra pudingnya tidak cocok, maka dia akan mudah ngemong bulu. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana supaya ciblek tersebut tetap sehat dan gacor sebagaimana yang diinginkan pemilik atau kita sebagai kicau mania, teman-teman. Yang pertama-tama kita harus perhatikan ciblek. Kalau kita beli di ombyokan, kita harus pastikan ciblek yang akan kita beli itu sehat. Kalau hasil mekat sendiri kan yaitu sudah pasti belum sehat. Dan yang paling penting kita perhatikan yaitu usia ciblek. Pilihlah ciblek yang anakan atau muda. Semakin muda usia ciblek atau semakin ibaratnya kalau di Mura itu trotol, dia akan sangat mudah untuk dirawat. Nah, saya kasih contoh cara memilih ciblek anakan ya teman-teman. Bagaimana penampakan ciblek anakan ya, saya akan kasih contoh. Nah, ini teman-teman, kebetulan tadi saya nangkap burung ciblek di kebun untuk mesran kenari, sekaligus saya buat untuk berbagi bersama teman-teman. Nah, ini saya pilih, tadi saya nangkap 3 dan saya pilih 1 ini untuk dirawat, itu ini anakan ya teman-teman. Yang 2 lagi saya rilis kembali karena cibleknya sudah mapan, dan bagi saya itu akan sangat susah untuk dirawat. Ciblek yang mapan itu kadang dia kalau dirawat suka ngemong bulu dan agak susah untuk dilatih makan pur, dan intinya agak susah dirawat ya teman-teman. Bagaimana cara kita mengetahui usia ciblek tersebut? Pilih ciblek yang di bawah paruhnya seperti ini, agak yang berwarna putih. Kan kalau yang jantan itu warna di bawah paruhnya hitam, ini jantan ya teman-teman. Biasanya kalau yang sudah mapan tuh warnanya hitam, karena ini anakan, hitamnya baru terlihat di ujung paruh ya teman-teman. Ya, ini ya. Dan di dalam mulut itu masih berwarna kuning. Kalau yang jantan yang sudah mapan biasanya warna hitam ya teman-teman. Dan pada bulu-bulu ini itu baru berganti sedikit ke abu-abu. Bulu anakannya itu agak menguning ya teman-teman. Bisa dibedakan nanti kalau diembiokan, kita bisa lihat perbedaannya. Dan di bagian perut ini kuningnya belum begitu pekat. Nah, bisa dilihat teman-teman. Nah, itulah ciblek anakan ya teman-teman. Tuh di dalam mulut ini, dalam mulut itu warna kuning, masih seperti anakan burung yang sedang diloloh indukannya ya teman-teman. Pilihlah ciblek seperti ini. Ini sudah dipastikan anakan ya teman-teman. Kalau beli di ombyokan, pastikan
ini sudah kita akan mudah kalau dia membedakan, akan lebih mudah membedakannya karena di sana kan ada banyak ciblek. Dan apabila kita mikat menangkap sendiri, biasanya ciblek itu di hutan kan agak banyak, atau sistemnya sistem koloni ya teman-teman, dia akan berombongan. Pasti di dalam satu rombongan tersebut ciblek akan ada yang muda ya teman-teman. Kalau saya pikat ya, saya tangkap semua dulu ya teman-teman, dan saya pilih yang lebih muda. Setelah itu baru saya rilis yang tidak akan saya rawat, saya rilis kembali supaya di alam tetap lestari ya teman-teman, karena ini kebutuhan untuk masteran. Nah, saya tangkap yang muda aja dan supaya dia selamat dan tidak mati. Dan sediakan pur ulat ongkong atau jangkrik. Kebetulan saya adanya ulat ongkong, pur, dan 2 cepuk minum dan cepuk purnya. Sediakan sebelum burung ini dimasukkan ke dalam sangkar. Nah, biasanya kan kalau yang ciblek yang sudah mapan itu perlu disediakan kroto, disediakan macam lah supaya bisa dia cepat makan pur. Nah, kalau ciblek yang masih muda, cukup sediakan pur atau jangkrik atau ulat ongkong atau ulat kandang, sediakan salah satunya. Biasanya sehari atau paling lama 2 hari atau 3 hari biasanya sudah pur total teman-teman. Dan biasanya kalau masih anakan, dia tidak perlu dikasih IF setelah pur total, dia akan tetap sehat. Nah, itulah untungnya mengapa kita harus memilih ciblek anakan. Karena kan kalau burung masteran tentu kita tidak akan loyal seperti pada burung kicau atau burung lomba kita tidak akan seperti itu merawatnya, dan bisanya kita akan meminimkan IF-nya ya teman-teman. Cara melatihnya cukup simpel, tinggal kita kasih pur halus atau merek terserah lah, dan kasih sedikit ulat ongkong dan digunting-gunting seperti ini ya teman-teman, supaya bisa menyatu dengan pur. Dan apabila burung mematok ulat ongkong yang sudah gunting-gunting, dia akan makan pur dan akan merasakan rasa pur ya teman-teman. Nah, cukup seperti itu, dan kasih cepuk air untuk burung minum pada sangkarnya ya, seperti ini ya teman-teman. Cukup seperti itu. Biasanya tidak akan lama, dia akan langsung makan makanan atau ulat dan pur yang kita sediakan di dalam sangkarnya teman-teman. Dan gantungkan burung di tempat yang seperti ini, seperti tempat sepi dan tidak ada gangguan atau lalu lalang orang, supaya burung bisa tenang dan bisa melihat makanan yang kita sediakan. Cukup seperti itu ya teman-teman. Nah, kita hanya tinggal menunggu atau perhatikan apabila makanannya atau ulatnya habis, dan perhatikan alas sangkarnya, apakah sudah ada pur atau masih belum makan pur. Kalau sudah makan pur, kita cukup untuk menjaga purnya saja, berarti sudah pur total ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat.
dan saya hanya sekedar berbagi dan tidak berniat untuk menggurui ya teman-teman. Saya berbagi pengalaman saja. Dan nanti di video selanjutnya saya akan review kembali bagaimana ciblek yang kali ini jadinya, apakah gacor atau bagaimana, nanti akan saya review di video selanjutnya. Oke, sekian dulu, terima kasih.